Esa Unggul, balik lagi nih kita di podcast Esa Unggul Talk. Hari ini kita bakal ngebahas apa nih, Wid? Kamu tahu nggak? Aku dari tadi tuh deg-degan. Oh, deg-degan apa? Sebelah aku tuh ada presiden sama wakil presiden. Waduh, presiden mana? Uganda. Ngeri dong, Pak. Jangan Gimana dong, nih? Pak. Mana? Di mana dong? Bapak tahu kan rasanya kalau di samping presiden sama wakil presiden deg-degannya Iya, gimana? deg-degan sih, Pernah deg-degan. nggak sih? Apa? Di samping presiden? Belum sih, belum pernah. Salaman? Salaman belum. Belum juga. Iya. Nah, sekarang tuh di sebelah aku ini udah ada presiden dan wakil presiden BEM yang bakal menjabat periode 2020 sampai 2021. Iya, Nah, langsung aja betul nih kita kenalin. Halo, Kak. Namanya? Rizky Alfarizi. dan Miko, Nah. Zani Setiawan. Kayaknya Halo, Kak Miko. kaku banget ya. Kayak kanebo kering. kita ini aja ngebahas Santai ya. aja. Santai. Santai. Rizky dari jurusan apa? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Fakultas Ekonomi. Fakultas. Kalau Miko? Dari Teknik Industri, Fakultas Teknik. Wih. Oh, ngeri sih. Ngeri sama anak-anak teknik sama anak ekonomi. Iya, Tahu betul. nggak kenapa? Kenapa? Takut di ospek. Iya, aduh, Dios. Berarti seharusnya kemarin udah ngospek belum? Udah pernah. Harusnya iya. Harusnya. Cuman Harusnya kan aspek ya? pandemi. Kan kondisi Pandemi, pandemi. jadi online ya. Online ya. Apa kalian yang termasuk yang marah-marah kemarin nggak sih? Enggak, kita Ospek marah-marah? buat apa? Buat apa sih marah-marah, kan udah beda generasi. Udah beda ya. Jadi Miko nggak setuju nih kalau ada ospek. Setuju sih kalau ada Oh ospek. gimana sih statementnya tadi bilangnya nggak setuju? Kan Yang dia nggak yang setuju, ospek iya. sekarang. Oh jadi enak Iya. ya? Jadi dimaksud setuju itu kalau ospeknya benar gitu. Kalau ospeknya cuma buat marah-marah kan gak ada outputnya, buat apa gitu. Luar biasa. Cara ospek yang benar sama ospek yang salah tuh gimana tuh, Mik? Kalau yang salah, yang sempat viral tuh. Aduh. Iya, marah-marah. Ikat pinggang. Iya. Pinggangnya mana? Ikat pinggang dimasalahin apa lu? Permasalahan ikat pinggang gitu loh. Oh, Iya ya. buat apa ya? Aku juga mikir. Nah, sih itu yang salah. sebenarnya. Kalau yang benar ya ada eksistensinya gitu yang dibahas gitu. Esensinya Ya, esensinya. Ada nilainya lah yang dibahas itu. Nah, sebelum kita mau ngebahas tentang ospek, Iya, betul. aku mau tanya dulu nih ke Kak Rizky sama ke Kak Miko tentang proses perjalanan kalian sampai sekarang menjadi presiden dan iya. wakil presiden. Nah, mulai dari presiden dulu, silakan Bapak. Siap. Ampun gitu. Iya. Gimana nih? Apa ya? Sebelum jadi presma itu ya mungkin saya sama lah kayak maba-maba pada umumnya, nggak pernah kepikiran juga gitu tuh maba gitu kan, cuman pengen kayak ya kalau kuliah nggak sekedar kuliah, organisasi. Karena kenapa, ilmu kedua setelah di kelas adalah ketika kita berbaur bersama teman-teman dan forumnya atau medianya adalah organisasi. Jadi dulu tuh sempat ikut DPMF, EB juga. DPMF tuh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Yang banyak yang nggak tahu nih soalnya nih. Nah, ya. Iya. DPMF itu lembaga legislatifnya atau yang mengawasi. Oke. Nah, waktu itu di komisi ininya apa? Advokasi. Oke. Nah, proses bareng-bareng ya kan. Habis itu selesai periode di DPMF, saya mencalonkan diri ke HMJ, KSM, Kelompok Studi Manajemen. Jadi ketua. Nah, alhamdulillah setelah di HMJ KSM, ya kan, proses sama teman-teman juga belajar mengelola bagaimana organisasi, punya pemikiran seperti apa ya diterapkan gitu. Jadi juga organisasi ini tidak hanya kemudian kita menyontoh yang sudah ada atau sekedar ikuti rule-nya saja. Justru kita banyak belajar di situ dan kita punya pemikiran seperti apa, kita terapkan, kita jalankan. Nah, barulah sekarang kemarin sama Miko, setelah kita konsolidasi panjang, ngobrol-ngobrol, satukan pikiran, pandangan, akhirnya saya mencalonkan sebagai pres dan Miko sebagai wapres. Berarti Rizky sama Miko udah cocok nih ya? Udah Ya, saat chemistry-nya ada. Udah langsung ke KUA aja. Iya, mumpung deket ya? Kalau Miko gimana? Kalau aku beda sih halnya sama Rizky, nggak kepikiran waktu maba ya. Kalau aku dari zaman maba semua itu udah target. Karena biasa hidupnya bertarget, bertahap gitu. Target. Jadi kalau story-nya aku dari zaman sekolah itu udah ikut organisasi dari zaman SMP, aku wakil ketua OSIS, naik ketua OSIS, SMA pun kayak gitu, wakil ketua OSIS, naik ketua OSIS. Luar biasa. Sampai sekarang kuliah pun dulu itu sebelum jadi wakil presiden saya awal itu jadi
Ketua Departemen Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik. Oke. Lanjut Di bawah ya, fakultas ya? Di fakultas, Oh. tapi masih tahap ketua departemen. Oke. Setelah itu naik jadi ketua BEM-nya, Oh, ketua BEM Fakultas Teknik atau biasa dikenal gubernur lah gitu. Ah. Baru tadinya saya juga menyalonin nih jadi presidennya. Ternyata Rizky duluan datang ke saya. Iya. Cocok ya. Udah ada chemistry betul Iya. kata si Rizky. Rizky datang ke saya, dengar-dengar mau naik nih katanya. Oh iya nih Ki. Ya udah lo coba kita ngobrol dulu gimana visi lu, gimana visi gua Luar gitu. biasa. Akhirnya kita ngobrolin visi, ternyata ya udah kita satu visi gitu loh. Dapat jadi satu. Jadi kan pikir ketika dua orang dengan pemikiran yang satu tujuan jadi dua musuh kan tak salah satunya kalah kan. Mendingan kita jadiin satu jadi sama kuat kan. Emang visi yang bikin kalian bersatu nih apa nih? Visinya adalah ya kita selama kuliah di sini mungkin melihat banyak masih ada kekurangannya. Nah, misalnya kayak esensi dari organisasi itu sendiri harus benar-benar kemudian mewadahi kawan-kawan mahasiswa. Harus benar-benar jadi media tempat kawan-kawan ini mengembangkan kreativitasnya. Inovasi apa yang kawan-kawan mahasiswa punya ya di organisasi inilah. Nah, BEM Universitas adalah wadah tertingginya gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam BEM Universitas, kita bisa kemudian mengembangkan sistem yang kita pikirkan bersama. Nah, agar bagaimana sistem tersebut bisa secara menyeluruh nyampe ke seluruh kawan-kawan mahasiswa. Jadi dampak organisasi harus benar-benar terasa, baik bagi mereka yang berorganisasi ataupun yang tidak berorganisasi, gitu. Ya karena kan dunia kampus ini kan yang menghidupkan itu adalah dunia organisasinya gitu. Saya dulu waktu maba gitu berekspektasi kayak wah ini waktu enggak masuk dunia kampus itu yang bikin wah itu adalah dunianya kalau lulus ya semoga cepat lah ya. Semuanya mau cepat. Iya, sambil ketawa semoga cepat ya. Semoga cepat. Kayak ada tanda-tanda pengalaman. Jangan dong. Jangan sampai. Jangan dong. Nggak apa-apa kok, enak kok lama. Kan masuk kan susah, masa mau keluar Iya. cepat. Oh ya iya kan? juga. Malah Luar yang- biasa pikiran Malah Bapak. yang enak mah keluar lama. Maksudnya Iya. keluar. Iya kita paham. Saya lagi mikir nih. Iya, Terus aduh. gimana? Lanjut. Potong Jadi aja. banyak apa ya proses selama di kampus itu ya maksudnya nanti kan kalau udah selesai udah masuk ke dunia kerja kapan lagi menghabiskan masa mudanya gitu loh. Darah muda ini kan Wih, harus di darah benar-benar muda. terbakar Tersalurkan ya. tersalurkan itu. Nah, gini, kalau tadi aku dengerin Rizky sama Miko, kayaknya tuh mereka semangat banget gitu kan. Iya. Harus tersalurkan. Nah, kata gitu kan. Ah. Jangan-jangan nanti pas ospek menyalurkan bakatnya nih. Kita marah-marah kan. Ntar ini balas dendam pas ospek ya. iya, itu. Nah, Aduh. aku mau nanya Gimana tuh? nih dari Miko, Rizky sama Rashid, punya nggak sih kalian pengalaman? Saya kan bukan narasumber. Oh ya udah. Ya, oke lah baik. Oh, iya. Ya udah, Kalian lanjut. punya nggak sih pengalaman selama ospek seperti yang viral yang beberapa waktu lalu itu kan? Aku ngelihatnya sendiri kadang-kadang gemes, tapi kadang-kadang iya juga sih. Dulu juga gue digituin kok Oke, gitu kan. oke. Aku nggak tahu nih dari sisi Rizky sama Miko, Rashid waktu Betul. zaman muda masih kuliah. Ya Saya kan masih muda. Oh, masih siswa. Iya. Kayaknya aura-auranya beda. Waduh, iya sih. ada cerita apa sih dari Miko deh? Kalau dari saya ya ospek pada umumnya Fakultas Teknik kita sama tahu lah kerasnya kayak gimana. Cuman balik lagi, saya pernah malah berantem lah bahasanya sama senior saya. Gara-gara saya dihukum tapi nggak ada esensinya hukumannya itu Nah, apa gitu iya, loh. betul. Nah, luar biasa. Terus gimana tuh? Ya saya bakal perdebatin itu. Untuk apa saya dihukum kalau nggak ada esensinya gitu loh. Itu pada saat Pada ospek saat apa saya nih? masih maba gitu kan. Oh, maba. Ya. Tapi kesininya ada senior-senior itu yang memang dalam tanda kutip nggak hanya menghukum gitu loh atau ya apa ya bahasa kerasnya mendidik gitu ya. Betul. Tapi ada kesan dan kesan yang disampaikan gitu. Betul. Jadi setiap hukuman itu harusnya ada nilainya. Tapi dulu gue pernah nih ya pas kuliah, pas ospek juga pas zaman gue, karena gue di daerah tuh kan banyak kalau kita ospek tuh suka ke Puncak desa-desa. gitu ya. Iya. Nah, itu yang ada Makrab. ya makrab lah ya, Malang ada gunung, sungai. Nah dulu pas gue itu kita satu kelompok ngelewatin gunung, ngelewatin sungai. Pas di sungai kita disuruh gosok gigi, sikat gigi itu satu sikat gigi itu digilir per satu kelompok. Itu gimana? Ya mau nggak mau kan, karena kita maba gitu kan. Jigongnya pada ngumpul. Itu dia Pak, maksud gue. Nah kalau dari Miko sendiri punya atau Rizky sendiri punya cerita nggak sih waktu pas
Dulu lah, kalau sekarang kan mungkin Iya, dulu jadi- zaman lupa. Kalau saya pernah punya tuh. Kalau itu kan dulu pasta ya, pasta gigi ya. Gosok gigi sama-sama. Kalau kita permen gitu. ih, aku juga permen. Tahu nggak sih permen apa? Happy and White. Pedes dong. Bukan masalah pedas, dari mulut ke mulut masalahnya. Satu permen keliling Harus kan. ngunyah lagi ya. Heeh. Kalau Tap- aku tuh Kalau Rizky pernah gimana? waktu itu bawang putih. Gimana? Ya disuruh kunyah masing-masing. Satu Wow. bawang putih? Iya, satu siungnya tuh Astaga. jadi jangan sampai habis di satu orang itu dibagi-bagi. Ya sebenarnya gimana ya? Bawang putihnya bagus lah kan, Iya, buat hangatin kesehatan. badan dingin. Iya. Ya, cuman kan biasalah. Apa? Kalau Agak-agak kalau kuat ini gitu gitu ya. Iya, ada nambah rasanya gitu. Nggak tahu sih kawan udah sikat gigi Nambah belum rasanya. tadi gitu. deh. Betul juga, nambah rasa Iya. bener-bener. Black currant. Tapi enggak loh Kak. Sebenarnya kayak gitu tuh ada pelajaran yang bisa kita ambil. Iya. Cuman kalau saya waktu itu penyelesaiannya karena saya yang pertama ya saya pede aja ngambil permen kan. Yang enak kan pakai Yang pertama. heeh. Betul, Tapi betul. ada beberapa kejadian yang pertama juga nggak enak. Karena ngulang lagi dari belakang. Mungkin dia yang paling dapat semua. Tapi kalau saya untungnya beda Ki. Jadi saya yang pertama. Nah setelah saya nggak tahu kalau harus dikasih ke teman saya bekas saya. Ternyata setelah tahu konflik tuh penyelesaiannya ya udah langsung dibuang nggak ngomong lagi. Tapi Langsung seniornya memang Iya. ini aja apa? Asik aja. apa Asik gimana? aja. Kita aja atas dasar solidaritas katanya. Emang rata-rata hukuman pas ospek tuh ini ada pelajarannya. Iya, Kayak saya waktu itu harusnya gitu. waktu pas telat gitu, tuh masuk barisan tuh waktu ospek. Ngapain kamu? Kok telat? Sini. Saya Mana ikat pinggang enggak. kamu gitu? Iya, disuruh ngomong sama pohon. Coba ngomong sampai bicara. Saya akhirnya ngomong kan di situ sampai sejam gitu. Baru dipanggil lagi. Udah dapat apa kayak ternyata esensinya ya gitu. Saya kan di HI gitu harus bisa ngomong emang. Jadi harus tahan malu. Oh. Jadi esensi di belakangnya itu Mungkin ada. dalam hati si pohon, ini orang ngapain sih ngajak ngobrol gue? Oh, enggak itu ada sebenarnya benar kata Oh, Mas iya? Arif, ada esensinya. Saya malah kalau dibilang kejam nggak apa-apa lah, maba-maba saya ntar tahu ke saya kok. Saya itu kalau ospek pre-semester lalu itu, saya suruh junior saya bawa telur. Oh. Telur itu jangan sampai pecah. Tapi selain bawa telur, bawa pulpen. Kan di situ kan isinya bukan hanya hukuman, tapi ada materi-materi. Telurnya telur Telur bebek mentah. Kirain Kinder Joy. Kinder Joy. Itu marah kali mamanya. Jadi telur sama pulpen. Jadi setiap materi itu kan kita nggak boleh bawa kertas. Oh, Iya, jadi nulisnya nulisnya di telur. Padahal esensinya bukan itu. Kalau telurnya dipecahin, kan tulisannya hilang. Iya. Tulislah di otak jadi. Nah gitu. Nah, Emang jadi- rata-rata kayak gitu tuh aspek suruh bawa hal-hal yang kreatif. kreatif. Saya dulu pernah bawa apa ya? Extra Joss Del Piero apa? Kalau nggak salah. Untuk? Ini untuk kakak-kakak kelas kan biasa tuh suruh ya besok bawanya ini Extra Joss Del Piero. Oh iya iya. Extra Joss Iya, Del Piero Iya itu apaan? nama plesetan nama plesetan. Terus habis itu disuruh I see. siapa yang nggak bawa? Banyak kan yang nggak bawa. Gimana sih nih? Tinggal gunting ininya Del Piero terus ditempel di Extra Joss. Iya juga. Kalau Kayak kalian gitu. gimana? Rizky gimana nih? Pernah Iya, makanan kayak gitu juga pernah waktu itu kayak apa ya? Teh ulama apa tuh Teh ulama? ulama apa No sih? no green tea. New NU. Astaga, gue baru kepikiran. Makanya kan dulu kayak waktu nah cuman kan karena kalau sekarang ini kan kita ada gampang search di internet cari yang kayak gitu. Jadi kayak udah lebih dapat. Tapi sebenarnya adalah jadi biar kawan-kawan mahasiswa baru ini itu tuh lebih kayak kepancing ke trigger. Iya, betul. Jadi transisi pemikirannya gitu dari yang sebelumnya remaja menuju dewasa itu kan harus ke trigger sama hal-hal kecil. Karena kalau langsung dikasih yang berat-berat juga kayak Apa bengong sih ya. gitu? Apa nih? Tapi pernah nggak Ki minta maaf sama pohon? Nah, nggak pernah. Jadi saya mandangnya yang rasional aja bukan yang Kalau pas- itu enggak Ki, itu ada nilainya, ada esensinya loh Ki. Iya. Itu kesukaan saya, nyuruh minta maaf sama pohon. Itu saya kan tadi suruh ngomong sama pohon. Oh, iya ya? Itu esensinya. Oh gitu ya. Ada Kayak esensinya. kayak dibangunin pagi-pagi itu Itu biasa pernah sih, pernah. itu esensinya ada sebenarnya kayak Biar anak-anak sholat malam. jurnalistik gitu kan. Nanti kalau di dunia kerja mereka kan harus siap tuh 24 jam. Oh, Jadi benar-benar. harus biasain kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau ada esensinya Ya, sah-sah aja. boleh dilanjutkan. Cuman kalau misalnya ya mungkin kayak kemarin salahnya nggak internal dulu nih di saksinya tapi langsung seluruh Indonesia. Jadi banyak pertentangan-pertentangan di Sebenarnya sih situ. apapun itu pasti ada pro kontranya ya. Betul banget. Kalau dari sisi mungkin senior, bukan masalah senioritas atau junioritas sih sebenarnya bukan ya ya. kan. Kalau dari aku sendiri sih mikirnya
ya nggak masalah sih ada ospek yang kayak gitu untuk mempererat tali Iya. persaudaraan. Bahkan lo pernah jadi ketua panitia ospek gak? Pernah. Pernah kan? Waktu kalau panitia Tapi gue ospek. yang jadi yang baiknya, Pak. Oh iya. Kakak-kakak baik yang banyak. Kakak-kakak baik. Besok bawa ini ya, iya. Oh. Iya. Terus nanti di akhir ada tulisan sebutkan kakak-kakak Kayak yang menurut menjadi kalian paling favorit, favorit iya. kalian, akhirnya Iya. yang baik kayak gitu. Kan yang paling banyak dapat nih. Ya dapat coklat ya. Biasa itu mah biasa. Biasa itu, biasa cewek-cewek cantik yang begitu. Kakak-kakak Jangan-jangan cantik Miko. ya, kakak-kakak Atau cantik Miko ya. sama Rizky sendiri tuh mereka udah ngincar. Pernah waktu pas dia ngospekin saya pernah datang. Dia Oh, ada yang nulis surat buat dia. Oh, iya. Ah, iya, iya, Bener. aduh. Siapa? Mumpung dilihat nih. Hah? Siapa ya? Niluh ya? Aduh, kan udah dibuka kartu. Disebutin. Jangan disebut Oh, dong. buat Mbak Nilu. Ini Mikonya Udah sukses, nih. udah Oh, sukses. Udah Iya. jadi wakil presiden. Nah, aku mau nanya juga tentang kalau misalnya nih sekarang kan karena ospeknya di hold karena semua by online. Kalau nggak salah aku tuh di fakultas ada apa namanya? Inaugurasi ya. Ada. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau mengenai Apa online juga? inaugurasi mungkin kita nanti akan bahas dulu gimana baiknya. Karena terakhir ada juga komunikasi sama Mas Susan waktu itu ngobrol. Kalau memang misalnya awal tahun udah agak lebih kondusif dan ya bisa berkegiatan seperti sebagaimana mestinya, ya di awal tahun nanti mungkin. Karena gimana ya, kasihan juga buat kawan-kawan baru masuk kuliah gitu kok nggak ngerasain Vibe-nya ya. iya gimana dunia mahasiswanya itu loh. Nggak ada. Nah, dan mungkin kalau sekarang ini ya udah nggak apa-apa by online, daring ya kan. Paling di sharing-sharing aja apa yang ingin diketahui. Bahkan mungkin ya kita harap secepatnya lah bisa kayak seperti sebagaimana biasanya gitu. Pulih lah ya. Pulih. Iya, betul. Jadi nanti mungkin kalaupun misalnya mahasiswa baru yang saat ini tidak merasakan, mungkin nanti Pasti bakal merasakan. mungkin dibuatkan Di- acara mungkin lebih Iya. nanti ditunggu kondisinya lebih kondusif. Oh, iya. mungkin. Kita doakan aja sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Ya, betul. Biar semuanya berjalan dengan normal. Soalnya sayang banget sebenarnya cerita-cerita Ya. kayak gitu tuh. Ih, sebenarnya sih iya betul. Ntar- Miko punya cerita, Iya. Rizky punya cerita, gue, lu juga punya Iya. cerita gitu kan. Mungkin teman-teman di belakang juga Iya. punya cerita. Sebenarnya buat aku sih ospek nggak ada masalah sama sekali Iya, kan. betul. Jadi gimana? Pendidikan kita juga nanti. Jadi buat- seru juga. Jadi Seru ada juga. yang diceritain ke Betul. teman-teman. kalau kan. misalnya nggak ikut ospek, kalau waktu lu kuliah nggak ditemenin kan? Misalnya Kayak terasingkan, kayak terasingkan gitu loh. Kayaknya sih. Iya, iya, terasingkan. Tuh. Iya, kayak Karena gitu soalnya juga. nggak nyambung juga. Misalnya kita ngumpul terus kita cerita tentang ospek, kan suka ke nostalgia gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Terus Kebodohan pas ospek gitu. Ah, iya. Wah, itu sumpah. Kebodohan, gue mau tanya tuh sama Rizky sama Iko, kebodohan apa yang kalian lakukan ketika ngikutin ospek? Yang pernah deh. Dulu tuh waktu ini inaugurasi ya. Waktu itu kayak Mandi kan bareng-bareng. kita sebagai pimpinan kelompok ini kan. Iya. Sebagai pimpinan kelompok kan tuh harus ngafal nama-nama teman semua. Ada yang nama temannya itu susah, panjang lagi kan. Sampai kayak berapa kali ngulang gitu di tes lagi, saya lupa ngulang lagi. Akhirnya setelah berapa hukuman baru ingat. Tapi masuk pos berikutnya lupa lagi. Ya kayak padahal ingat gitu. Cuma karena mungkin kita nggak terbiasa Grogi gitu gitu ya. grogi gitu ya. Akhirnya lupa gitu. Tapi itu ada esensinya juga. Biar memang Iya, harus kenal harus sama akrab sama kenal, gitu betul. tuh. Kayak gitu-gitu. Kalau Miko gimana? Kalau aku dibilang kebodohan enggak sih, malah kebingungan ya. Soalnya mungkin sama kayak Rizky, saya juga jadi ketua kelompok waktu itu. Teman saya ini nggak bisa berhenti ketawa. Jadi senior yang mau kasih materi diketawain sama dia. Iya kan? Siapa namanya? Ayo. Ada untuk Boim, Ayo. jangan ketawa lagi Boim. Ayo Boim. Namanya Boim. Jadi dia itu nggak bisa berhenti ketawa. Jadi senior ngasih pembicaraan, dia ketawa kan nggak boleh ketawa kalau lagi diarahin. Akhirnya ya kita Materi dihukum ya. lagi, Oh, dihukum satu lagi. kelompok berarti ya? Iya dihukumnya satu kelompok, yang ketawa dia. Tapi gue aneh, dia orang kenapa ketawa? Iya. Ya kan? Ya mungkin saking tegang groginya gitu, jadi meluapkannya baru. dengan ketawa. Tegang aja ketawa ya. Gimana itunya ya? Jadi emang unik-unik ya, unik-unik ya. Unik-unik ya. Tuh kan, kalau lu? Kalau gua kebodohan paling ya awal masuk kan masih pada ngerokok Pak di Kampus lu? Itu kan ini dianterinya tuh sampai gerbang nggak boleh masuk, Oh. nggak boleh diantar sama orang tua juga gitu. Ya Gitu. kali. Iya. Diantar orang Itu lain. TK kali ya di antara. Kan masih SMA. Oh, iya, betul. Jadi pas di depan halte tuh salah satu universitas agama katanya, kok ngerokok sih? Boleh.
boleh katanya, nggak ada senior ini. Oh ya udah ya, sama-sama kan pas di sana ya, langsung ditarik. Lu tadi yang ngerokok, wah kok tahu sih? Langsung disuruh push up. Aduh, bener-bener emang kayak gitu-gitu ya, kebodohan-kebodohan aneh-aneh emang. Lucu ya tapi. Iya, maksudnya jangan-jangan dia nggak ada naruh CCTV atau iya, naruh ini ya kan chip. jauh gitu, istilahnya jauh gitu dari gerbang. Pasti kok tahu dari mana katanya. Wah ada cepunya juga. Nah kadang-kadang nih di ospek tuh biasanya ada satu kakak kelas yang pura-pura jadi maba. Biasanya kayak gitu, hati-hati aja. Si Miko kayaknya ketawanya puas banget, jangan Iya. dia nih. Ada, biasanya ada. Saya Nah dia ketawa cuy. dari zaman 2018 sampai sekarang masih kayak gitu. Oh iya. Jadi emang apa sih sengaja, maksudnya? Jadi biar apa? Biar ada perhatian khusus untuk teman-teman yang kayak gitu. Biasanya kan ada teman-teman yang tanda kutip emang butuh perhatian lebih gitu. Jadi ya kita tandain lah gitu loh. Biar nanti mendidiknya agak berbeda gitu. Oh iya. Metodenya kan beda. Biasanya tuh anak-anak yang suka nge-trigger, besok nggak usah ospek aja ya, biasanya kayak gitu tuh. Yang kayak gitu-gitu. ada ya. Iya, gue juga pernah. Oh, kayak jangan lu nih. Enggak, maksudnya gue pernah di-trigger gitu. Oh iya nggak masuk aja kali besok, masuk aja deh. Ternyata yang dia emang nggak masuk pas besokannya. Wah, ini kok dia pakai alma mater? Wah, iya. Ini mahasiswa. Jadi pura-pura jadi maba. Itu ngeselin itu sebenarnya. Kayak gitu lah. Emang konyol Luar biasa, ya luar aspek tuh. biasa. Kalau lo gimana? Gue Hah? dulu waktu kalau gue sendiri sih karena cewek kan. Kalau kalian kan mungkin ekstrim, kalau misalnya disuruh apa ngikutin, suruh apa ngikutin. Kalau gue dulu tuh senior gue tuh ada cewek, dia cantik. Oh. Jadi kayak primadonanya pas angkatan itulah, Iya. gitu kan. Terus dia marah-marah gitu. Jadi bentak-bentak gue, terus gue tuh kayak, ini orang apa sih lu marah-marah dalam hati ya, belum keluar. Marah-marahnya ngikat pinggang itu nggak? Bukan ya? Maaf ya. Iya, ngeri juga ya. Ya jadi dia pas marah-marah dalam hati gue, lu ngapain sih marah-marahin gue gitu kan. Tapi ya karena masih maba, ikutin aja dulu. Nah pas malam, ini masanya kan malam ya. Kalau cewek itu kan sedikit agak ribet ya, ya kan. Iya. Apalagi kalau misalnya di tenda-tenda. Mau pakai tenda. Iya, gue tuh tenda TNI gitu loh. Jadi di alam, nah dibuat barak. Malam-malam kan sore habis mandi dong. Jadi yang habis misalnya habis hiking, ketemu sungai, mandi di sungai kan basah nih. Mandilah. Jadi pakaian cewek itu pada dijemur-jemurin, ya kan. Terus pas malam-malam si kakak kelas ini si kakak tingkat ini tuh dia ngebangunin kita sambil teriak-teriak, terus ngangkatin ya itulah maaf pakaian cewek yang itu terlarang. itu kan sebenarnya kayak lu nggak sopan sih sebenarnya. Terus itu ada yang mengutin nggak? jadi dia bilang ini punya siapa nih Iya. gitu-gitu. Nah itu padahal anak-anak tuh udah naruh deh yang paling rapi ya, walaupun kayak gimana pun tetap biar Dicari. nggak kelihatan Iya, gitu iya. loh. Tapi sama dia tuh tetap dapet. Terus dia ini punya siapa nih gini-gini. Terus untungnya itu bukan gue sih, teman gue, tapi gue deket sama dia. Teman gue tuh yang orangnya nggak mau bilang cupu juga, cuman dia kayak nurut, dan gue tuh nggak bisa, Cit. Jadi gue bilang gue yang ngelawan dia lah akhirnya. Terus udah kayak gitu, gue yang dipanggil. Jadi dikumpulin kalau kita tuh suka ada api unggun. Biasanya akhir Dikelilingin, ya. nah itu. Akhir. Itu gue di apa sih namanya? Dihakimi. Paling males emang pas api unggun ngantuknya beneran dah. Kalau marah-marahnya bodo amat. Ngantuknya udahlah gitu. Kalau aduh ngantuk banget nih, malam-malam harus anin api unggun, terus harus ngedenger kayak ISQ gitu ya. Bagaimana Bayangkan. kalau gitu kan. Malas banget itu. Gimana? Aduh ya udah sih, Kalau ada ayolah, beberapa udah ini mah partai sama gitu kan. kayak gitu. Jadi Emang. sebenarnya tuh kita tuh kalau aku sih setuju aja sih ada Iya, ospek. ospek. Sebenarnya walaupun kalian dimarah-marahin, asal Ada seniornya esensinya. tuh Iya. satu ada tujuannya, kedua ada yang nggak terlalu ini banget lah ke mahasiswa, tapi cuma sekedar untuk push up, hiking, apa emang yang paling parah apa sih kalau di ospek? Nggak ada juga apa sih? Ada sih Apa kadang sih? Nggak ada kadang sampai inginin fisik juga nggak ada, Nggak kontak ada, fisik kan? nggak ada. malah sekarang kontak fisik tuh Nggak ada. tidak Iya, diperbolehkan. Udah lama juga nggak ada. Kalau jadi panitia tuh setahu gue ya, kalau temen gue waktu itu jadi ketua, dia tuh udah ada materai hitam di atas putihnya. Jadi Iya. udah di materai, terus udah ada apa namanya?
udah ada hal-hal yang nggak boleh dilakuin, misalnya ospek ini nggak boleh merendahkan, ospek ini. Terus ancamannya tuh nanti kalau misalnya ada apa-apa, bakal ketuanya yang di DO, bisa di DO langsung kayak gitu. Bahkan waktu itu temen gue ngadain kayak makrab gitu, dia harus izin juga ke polisi gitu. Jadi sebenarnya udah Iya sih, udah ada kuat timelinenya. udah bagus lah. Jadi kayak ya paling buat kawan-kawan yang mengadakan ospeknya ini lebih kayak esensinya harus lebih dapat. Betul. Daripada sekedar marah-marah, lebih baik ketegasan yang diperkuat. Karena memang apa ya, transisi dari masa SMA ke masa kuliah ini kan kadang ada yang selengean. Betul. Nah, mereka juga harus memahami konteks, mereka sekarang sudah menjadi mahanya dari siswa. Wah. Jadi memang harus ada suatu mental yang dibentuk, ditempa gitu. Bahkan ini ya, saya pernah pengalaman waktu itu ngospek tahun lalu. Junior pas inaugurasi. Nggak ada apa-apain. Saya cuma bilang, saya baca name tag-nya gitu kan, suka lagu Korea. Ya udah coba nyanyi. Malah gemeteran dia kan. Kamu kenapa? Kan saya coba nyanyi doang gitu kan. Nah, enggak, ya udah lagu Indonesia Raya. Nggak bisa juga. Berarti kan memang ada yang apa ya? Secara mentalitas dia masih belum kuat. Nah, di situ kita bisa ngelihat, bisa mantau. Nah, selepas daripada ospek itu nanti, nah kita lihat perkembangannya gimana. Nanti bisa apa ya? Biar lebih akrab juga antara senior dan junior. Nggak ada gapnya lah. Betul. Gitu sih lebih dapatnya. Iya sih. Masuk dari si bilang tadi, antara senior dan junior tuh jangan sampai ada gap. Karena terutama nih di fakultas-fakultas yang banyak praktikumnya gitu. Oh iya, Iya, betul. senior tuh sangat berperan. Karena yang jadi asisten labnya itu nanti bakal senior. Kalau nggak kenal senior gimana? Oh iya. Iya. Berarti Sebenarnya harus ya itu ada sih. chemistry Ada juga. chemistry harus. Harus ada senior. Wajib tahu sih sebenarnya kalau kata aku, karena Kulo kalau nun misalnya- gitu, Iya, nggak kulo nun. nggak- Seenggaknya tahu nggak- nama lah gitu. Iya. Iya, tahu nama betul. Nggak seenak-enaknya nyuruh-nyuruh gitu nih. Sih gitu Iya, ya. so asik banget. Emang kayak gitu sih. Terus nanti rencananya nih bakal online mungkin ya? Kegiatan-kegiatan BEM atau Kegiatan-kegiatannya Sejauh kemungkinan ini. online dan kalau bisa nanti kita mau ngadain secara hybrid, online dan offline. Oke. Sekarang gitu sih. Ya, yang penting nanti ini aja Ki, koordinasi dengan pihak kampus juga Koordinasi. harus terjalin gitu. Pasti. Kegiatan BEM paling deket apa nih kira-kira? Paling dekat mungkin kita nanti mau oprek dulu. Oprek, Paling ya. setelah oprek nanti apakah dalam bentuk kegiatan sosial dan sebagainya macamnya. Penting nanti ya hal-hal yang berbau akademis kayak diskusi. Oke. Nah, kalau kita nanti juga tuh diskusinya juga nggak kaku-kaku lah. Iya, betul. Bisa menjangkau semua kalangan mahasiswanya. Sama ya kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bisa melibatkan banyak orang lah gitu. Oke, 30 menit Wit. Oke deh. Seru banget ya ternyata dunia ospek. Dari dunia Perospekan ospek, di dunia Perospekan perospekan, duniawi. dunia perorganisasian gitu Iya. kan. Yang jelas sih buat mahasiswa baru, nggak usah khawatir kalau di ospek oleh kakak-kakak, karena Iya. sebenarnya ospek itu asik sebetulnya Iya, ya. betul, banyak esensi yang kita bisa Mm-mm. dapatkan. Kalau misalnya kalian dimarah-marahin ya udah aja gitu ya. Ya udah aja. Ya udah, iya, iya. Iyain aja. Pokoknya gitu. kalau salah satu cara biar nggak di targetin sama kakak kelas, kakak tingkat ya waktu ospek tuh jangan terlalu mencolok jadi orang, udah biasa aja. Jangan terlalu lucu, pokoknya jangan terlalu itu lucu. juga. Udah biasa aja, udah nggak usah. Kecuali buat kalian memang pengen menunjukkan eksistensinya gitu kan. Iya. Oke deh, thank you banget buat kalian udah dengerin kita. Dengerin dan nonton dong Iya ya. betul, dengerin dan nonton episode kita bersama Presiden dan Wakil Presiden Yang Niko baru. dan Rizky Yang yang baru baru. nih. Next kalian akan banyak berhubungan dengan Kak Rizky dan Kak Miko. Kalau misalnya Kak adik-adiknya pengen banyak nanya-nanya tentang BEM, bisa ngubungin kemana? Boleh di ini aja IG BEM juga ada di DM. Juga apa kalau tuh? mau IG saya juga boleh. Boleh ya? Iya boleh. Waduh, saya kesempatan. Iya. Kalau IG BEM UEU gitu ya. Iya, Iya, BEM. BEM WW official. Official, oke. Oke, cukup sampai di sini ya teman-teman. Oke. Oke. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Oke, dadah. Bye.